Insya Allah semua yang nantinya akan berangkat haji, ketika nanti haji pulang membawa haji yang mabrur, amin ya rabbal. Salawat dan salam kita haturkan, kita persembahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqta'id. Baik, sebelum kita memulai materi manasik haji pada hari ini, sebagaimana biasa kita terlebih dahulu buka pertemuan kita dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah, dilanjutkan dengan istighosah, baru kemudian nanti kita akan bersama-sama berbagi ilmu, bertukar pikiran terkait materi manasik haji pada hari ini, dan nanti pada akhirnya akan sama-sama kita tutup dengan doa. Ibtigha mardatillahi ta'ala bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali jami' baitil kiram wa ala jami' ahli baitil kiram wa ila jami' masyayikhina masyayikhina wa ila jami' asatidina wa asadatina wa ila jami' awliyaina wa ulama'ina salihin masyayikhil ardi ila magharibiha thumma ila jami' malaikatil muqarrabin wal hujjaj wal mu'tamirin wa ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa li husuli maqasidina min maqasiddin wa min maqasididdin wad dunya wal akhirah bil khusus kita niatkan Fatihah satu kali, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan umur yang panjang, diberikan iman yang dan Islam yang kuat dan kokoh, diberikan kekuatan kesehatan lahir maupun batin, diberikan kemudahan pertolongan untuk dapat berangkat menuju tanah suci Mekah dan Madinah Al-Munawwarah dalam rangka melaksanakan ibadah haji, umrah dan ziarah. Semuanya dimudahkan oleh Allah, diberikan perlindungan, diberikan pertolongan, sehingga dapat kita laksanakan dengan semaksimal mungkin dengan cara yang terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sepulangnya nanti kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat menjadi haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا حفيظ يا نسير يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل
قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفث بعدد كل معلوم لك يا بديع 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 يا بديع. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Ikhlas 3 kali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتكم بالحق
بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ ما تحينا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ ما تحينا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ ما تحينا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين بسر الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق رسولك الكريم ونبيك العظيم محمد سيد المرسلين وبحق ما قرأناه من الاستغاثة اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم بلغنا مكة والمدينة اللهم بلغنا مكة والمدينة اللهم بلغنا مكة والمدينة يسرا ولا عسرا يسرا ولا عسرا يسرا ولا عسرا كرة بعد كرات مرة بعد مرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر يسر يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وخبير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك. ربنا ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا غير ناس مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام والإيمان ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بالإيمان والإحسان وحسن الخاتمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولعلمائنا ولمشايخنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ولإخواننا ولذريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا إنك غفور رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا فإن مغفرتك أوسع من ذنوبنا وارحمنا فإن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا إنك على كل شيء قدير. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا وحسن نياتنا وأجب دعوتنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, bersama-sama kita sudah membaca istighosah. Istighosah artinya merintih, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak ada yang mampu memberikan kemampuan, memberikan kekuatan lahir maupun batin. Tidak ada yang memberikan umur yang panjang melainkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan tidak sekali-sekali tidak ada yang akan bisa mencapai atau sampai ke kota Mekah dan Madinah untuk beribadah haji dan lain sebagainya, melainkan karena memang betul-betul diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari yang lalu disampaikan bahwa materi kita hari ini adalah terkait keutamaan daripada tanah suci, atau hal yang berkaitan dengan hal ihwal kemuliaan daripada tanah suci Mekah dan Madinah. Mengapa materi ini menjadi penting? Agar menumbuhkan perasaan di dalam hati kita, menumbuhkan sebuah sensasi di dalam hati kita, di dalam jiwa kita pada saat ini, supaya kita semakin kuat, semakin memiliki semangat, memiliki kerinduan yang begitu besar terhadap Mekah dan Madinah, sehingga kita berangkat dalam keadaan semangat, berangkat haji dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan betul-betul menjaga batas-batas dan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan sekedar haji, Allah itu membenci orang yang berangkat menuju ibadah dalam keadaan bermalas-malasan. Sehingga dalam Al-Quran itu salah satu contoh kaum yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka tegak berangkat nak menegakkan sholat, mereka memang berangkat melaksanakan sholat tapi kusala, dalam keadaan bermalas-malasan. Ya dah, tidak tegak badannya, tengkleng, tidak semangat tapi aras-arasan kalau orang Jawa bilang, bermalas-malasan, seolah-olah dia tidak melakukan itu karena dia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah dia tidak butuh kepada sholat, padahal tidak ada yang lebih kita butuhkan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena segala yang kita miliki, mulai dari kita lahir membuka mata sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir kita menangis sendiri, tapi ketika mati orang lain yang menangis untuk kita. Semua itu terjadi karena anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita diundang oleh yang memberi itu semua. Bapak Ibu diundang oleh yang memberi itu semua. Semangat. Kalau kita datangi kondangan kawan dekat, kayak betapa semangatnya gitu. Apalagi ini mendatangi kondangan, undangan daripada pemilik alam semesta, pencipta seluruh makhluk, baik yang hidup maupun yang mati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus semangat. Dan untuk menumbuh semangat itu, memupuk semangat itu, perlu kiranya diberikan stimulus, rangsangan-rangsangan, informasi-informasi, sugesti-sugesti kepada pikiran kita, kepada batin kita. Agar apa? Agar perasaan itu betul-betul menjadi paten, menjadi kuat di dalam hati kita. Bukan saja sejak kita sebelum berangkat, tapi selama nanti kita sudah sampai di tanah suci Mekah ataupun Madinah, kita tetap bisa menjaga, memelihara perasaan itu. Maka perlu diberikan informasi terkait kemuliaan-kemuliaan tanah suci. Pertama, saya ingin sampaikan secara sederhana saja. Kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata mulia, itu yang terlintas apa? Di dalam pikiran kita, yang terlintas adalah pangkat yang tinggi, kan begitu? Yang terlintas adalah keindahan. Yang terlintas adalah penuhnya kebaikan di dalam sesuatu itu. Yang terlintas kalau benda yang mulia itu harganya yang mahal. Nah, kalau sudah kita mengetahui sesuatu itu mulia, maka kita akan secara otomatis, logika kita akan menetapkan perilaku terhadap sesuatu yang mulia itu. Bagaimana kita memperlakukan sesuatu yang mulia itu? Satu contoh, Bapak tahu peci ini penutup kepala, ya? Tahu kalau peci ini penutup kepala, dan itu anak-anak Bapak tahu kalau itu peci Bapak. Kalau itu penutup kepala bapaknya, dan bapaknya itu mulia di hadapan anaknya, maka jangankan bapaknya, pecinya be budak gak berani duduk. Pecinya be budak gak berani melangkahi peci bapaknya. Kenapa?
Karena tahu ini peci berkaitan dengan kepala ayahku yang mulia. Kan begitu. Karena kita tahu sesuatu itu mulia, misal ada perhiasan emas, kalau ibu-ibu logam mulia, sudah tahu nyimpennya pasti hati-hati, disimpan di tempat yang rapat, bila perlu di dalam kotak digembok dulu, karena saking mulia. Ini emas, mak mano dengan emas yang ngapung di banyu itu kan beda, karena itu tidak mulia, dibuang-buang begitu saja. Basing taruh lupa sebentar langsung bingung. Ini kenapa? Karena kita menganggap perhiasan itu mulia, dan kita tidak sembarang makainya. Kita tidak setiap waktu kita pakai perhiasan, hanya dipakai pada kesempatan-kesempatan yang juga kita muliakan. Kan begitu. Nah, kalau bapak ibu mengetahui Al-Quran itu mulia, maka apa yang terjadi? Ibu tidak berani megang Quran kalau tidak pakai jilbab, tidak punya wudhu, tidak berani kalau sedang berhadas atau sedang junub. Ibu bapak tidak berani membaca Al-Quran sambil tidak beradab, misalnya baca Quran sambil nguling-nguling. Karena apa? Karena tahu Al-Quran itu mulia. Padahal bapak ibu sebenarnya kenapa kok seperti itu? Kita bisa memperlakukan Al-Quran berbeda dengan buku biasa ini misalnya. Kenapa beda? Padahal mohon maaf, bahannya sama, covernya dari kertas, dalamnya juga dari kertas, yang nyetak juga sama, pabrik percetakan, tintanya sama. Tapi kenapa kita memperlakukannya berbeda? Karena ada keyakinan dalam hati kita, iman bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita muliakan, sehingga kita memperlakukan Al-Quran tidak sama dengan cara kita memperlakukan buku-buku atau kitab-kitab yang lain. Begitupun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dengan tanah suci Mekah dan Madinah yang disebut dengan Al-Haram. Haram itu dari kata hurmah, bukan dari kata haram. Masjidil Haram itu bukan dari kata haram, tapi dari kata hurmah. Hurmah itu menghormati, memuliakan. Maksudnya bahwa dua tanah suci ini adalah dua tanah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Mekah menjadi mulia? Tentunya semua pasti sudah tahu, karena di Mekah ada Ka'bah, ada Baitullah, ada rumahnya Allah. Sederhana. Di Palembang ini kaplingan tanah atau lokasi tanah yang paling mulia di mana, Pak? Secara adat keduniaan saja, saya tidak bilang secara agama, tapi secara logika adat yang paling disegeni oleh masyarakat awam, sehingga tidak banyak uang lalu lalang di dalam situ. Di Palembang ini mana? Rumah gubernur. Ya Bu ya, Pak ya. Tidak sembarang uang pajak masuk ke rumah gubernur kecuali diundang oleh gubernur. Itu pun melalui proses protokol, misalnya diminta audiensi, diundang oleh gubernur, baru pajak masuk Gria Agung. Sehingga Gria Agung di Palembang ini dianggap adalah rumah yang paling mulia, gitu. Di Indonesia yang paling mulia kedudukannya secara martabat keduniaan tentunya Istana Negara, sehingga ibu kota DKI Jakarta, daerah keistimewaan Jakarta itu menjadi wilayah atau provinsi yang paling tinggi, gitu loh, strata sosialnya di Indonesia. Begitupun di dalam agama Bapak Ibu, di mana di situ ada rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada rumahnya Allah, dan itu adalah rumah yang pertama kali Allah bangun, Allah letakkan di muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah Allah yang pertama kali dibangun oleh Allah untuk tempat ibadah manusia di bumi, itu tidak lain adalah rumah Allah yang ada di kota Bakkah. Bakkah itu namo-lamo untuk kota Mekah. Dalam Al-Quran ada Mekah, ada Bakkah.
namo lamo, namo kunonyo, ya, namo asal tempat itu tanah di mana sekarang ada Masjidil Haram, lembah itu dulu disebut dengan Bakkah, hari ini berubah nama menjadi Makkah setelah sekian lama tentunya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kemudian Allah meletakkan Mekah di bumi, meletakkan Ka'bah di bumi? Jadi ada sejarah begini, Pak. Ada sejarah. Dulu sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke bumi, Nabi Adam sama Siti Hawa masih di surga ini. Tapi Allah kan sudah punya skenario. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka, pada saat itu Allah berkata, Tuhanmu berkata wahai Muhammad kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa aku akan menjadikan khalifah. Khalifah itu manajer yang akan mengatur kemakmuran daripada bumi. Khalifah fil ard, Allah akan meletakkan khalifah di bumi. Itu Allah berkata seperti itu, Nabi Adam masih di surga. Berarti sebenarnya adanya kejadian Adam Hawa memakan buah terlarang itu memang skenario asli dari lamo oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum, mohon maaf, bukan Nabi Adam di surga, tapi Allah mengatakan itu Nabi Adam belum dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah bilang begitu. Berarti Allah nyiptakan Nabi Adam itu memang tujuannya untuk diturunkan ke bumi. Tapi Allah kan bikin cara. Cak mano kira-kira ceritanya bagus, seru lah cara film ini. Ya, dibikin seru. Dak kan ada nyiptakan lemak-lemak, dak katik salah, dak katik apa, dak turun dak. Tidak seru film ini. Maka Allah ini bikin skenario supaya seru film ini. Nah, dibikinlah kejadian seperti itu, turun Nabi Adam ke bumi. Nah, sebelum Nabi Adam turun itu, Pak, sebelum ada kekeliruan itu, Allah sudah terlebih dahulu memakmurkan bumi dengan para malaikatnya. Allah turunkan malaikat untuk apa? Untuk nanam bibit pohon, untuk nanam bibit ikan, untuk naruhkan sapi, kambing dan segala bentuk jenis binatang, sehingga kaki Nabi Adam turun, inilah rimbun galau pohon ini. Nabi Adam turun, binatang inilah lengkap. Nabi Adam lapar, tinggal nyari kambing, sembelih. Tinggal nyari sapi, sembelih. Tinggal kejar ayam, tangkap, sembelih. Kan begitu. Allah makmurkan itu. Nah, malaikat ini Bapak Ibu sebelum turun ke bumi, sebelum diturunkan ke bumi, selalu berada di arsy. Ngapain di arsy? Mereka para malaikat tawaf di arsy. Tawaf di arsy, berkeliling, mengelilingi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala sambil berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahlil, bertasbih, bertakbir, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba Allah perintah malaikat turun makmurkan bumi. Ada yang departemen pertanian, malaikat ini. Ada yang departemen perikanan, ngurusi laut, ngurusi sungai, perairan. Ada yang departemen peternakan, ngurusi kambing, ngurusin sapi, ngurusin onta, kerbau dan lain sebagainya. Ada yang departemen pertanahan, jadikan tanah yang sebelah sini subur, dijadikan tanah yang sebelah sini tandus, dijadikan yang ini tanah humus, yang di sini dijadikan tanah padang pasir. Itu sudah malaikat dalam nata itu. Dan semua atas perintah dan instruksi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika malaikat ini turun ke bumi, Pak Bu, mereka para malaikat ini kan terbiasa setiap saat, setiap hari tanpa ada jeda bertawaf di arsy, mengelilingi arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah. Dan malaikat itu paling mencintai ibadah. Tidak ada makhluk yang paling mencintai ibadah kecuali malaikat. Bahasanya kalau Allah tak nyuruh gawe ke yang lain, kendaknya malaikat itu nak ibadah pula kepada Allah, nak berzikir memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di bumi, mereka para malaikat ini merasa rindu, kangen untuk tawaf. Tapi di bumi kate arsy, di bumi tidak ada yang dikelilingi untuk memuji Allah. Maka para malaikat berdoa kepada Allah agar diberikan simbol di bumi untuk ganti mereka tawaf di arsy tapi adanya di bumi.
Maka Allah perintahkan malaikat untuk meletakkan satu patok rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang letaknya itu adalah lurus dengan arusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita Bapak Ibu ketika tawaf di Ka'bah itu sama tempat tegak kita sejajar lurus ke atas secara vertikal dengan tempatnya para malaikat. Maka itulah mulianya Ka'bah, mulianya Masjidil Haram, mulianya kota Mekah yang di situ terdapat Ka'bah atau Baitullah. Nah diletakkan tawaf lah malaikat. Kalau jam istirahat pegawai itu jam break ngopi istilahnya kalau tukang menyari lah. Nah itu dia tawaf nih malaikat. Tawaf selesai istirahat bangun bumi lagi dan begitu seterusnya sampai diturunkan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Adam diturunkan malaikat disuruh balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baru Nabi Adam turun. Ketika Nabi Adam turun, Nabi Adam ini punya trauma yang begitu mendalam terhadap kesalahan yang sudah dilakukannya dan istrinya yaitu Siti Hawa, yaitu memakan buah terlarang. Nah, trauma dan punya rasa paranoid, ketakutan terhadap setan. Takut ini gawe iblis, aku dibuang ke bumi ini gawe iblis, aku dibenci oleh Allah, didiemi oleh Allah, tidak diajak ngomong oleh Allah, ini sebab gawe iblis. Jadi was-was ini Adam, takut-takut iblis mengikut juga ke bumi menguasai Nabi Adam alaihissalam. Rasa takut itu kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbana inni akhafu minasyaitonir rajim. Wahai Tuhanku, aku kok takut terhadap godaannya setan. Maka lindungilah aku ya Allah dari godaannya setan. Allah turunkan malaikat untuk turun ke tanah situ, membuat batasan wilayah. Jadi malaikat ini bikin pagar wilayah tegak baris ngelilingi satu lokasi wilayah yang salah satu titiknya di situ didiami oleh Nabi Adam alaihissalam. Pada saat Nabi Adam dan Siti Hawa sudah bertemu ini Pak Bu, awalnya turun kan bingung bercarian. Mano Hawa yang Siti Hawa nyari mano Adam sudah berkumpul jadi berdua. Kemudian ke kota Mekah mereka berdua ini, beliau berdua. Di situ Adam terpikir takut, ini Hawa kaki digoda iblis lagi. Dulu dari surga diturunkan ke bumi, kaki dia kegoda iblis lagi, diturunkan kemana lagi kaki ini? Lebih saru lagi takut, berdoa kepada Allah minta perlindungan dari setan. Maka turunlah malaikat beribu-ribu malaikat, kemudian mengelilingi kota sebuah tanah yang mana batas yang dikelilingi oleh malaikat. Tanah itulah yang kemudian disebut dengan tanah haram Mekah, menjadi batas wilayah tanah haram, adalah tempat berdiri berbarisnya malaikat mengelilingi tanah itu. Maka tanah yang dikelilingi malaikat itu menjadi tanah haram. Ini menurut satu keterangan versi ulama. Versi ulama yang lain, tanah Mekah ini sejak batasannya sejak mana menjadi tanah suci? Pada waktu dulu Mekah ini tidak punya batasan halal dan haram. Tidak punya batasan halal dan haram. Di Arab Saudi tidak ada tanah halal, tidak tanah haram. Dulu di Jazirah Arab tidak ada, sampai Allah menurunkan batu ya dari surga yang warnanya sangat putih sekali. Yang batu itu oleh Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk dipasang di sudut Ka'bah. Batunya berwarna putih, asyaddul bayadi, paling putih dibanding batu yang putih. Tidak ada yang lebih putih dari batu ini. Batu ini asalnya asli dari surga. Dipasang oleh Rasulullah di sudut Ka'bah, yang kemudian kita sebut dengan sudut Hajar Aswad. Hajar Aswad yang sekarang Bu, Pak, Hajar itu artinya batu, Aswad itu hitam. Nah, ngapa batunya hitam? Sedangkan keterangan yang tadi batu ini aslinya putih.
wasawwatahu khotoya bani Adam. Yang membuat dia hitam adalah dosanya anak Adam. Sebab di antara keutamaan Hajar Aswad itu punya kemampuan nyedot dosa. Siapa yang mencium Hajar Aswad, kalau tidak sanggup mencium, menyentuh. Kalau tidak sanggup menyentuh, isyarah istilam dari jarak yang agak jauh. Siapapun yang melakukan itu, khususon yang menciumnya bisa mencium langsung, ini dosanya disedot oleh Hajar Aswad bersih. Bersih. Tapi kata ulama dengan syarat menciumnya tidak dengan cara yang juga berdosa. Maksudnya paham enggak Bu? Pak? Ada orang yang hari ini maksud nak nyium Hajar Aswad, tapi untuk menyium Hajar Aswad, untuk sampai ke Hajar Aswad harus sikut kanan, sikut kiri, zalim kanan, zalim kiri. Ini menciumnya justru tidak dicintai oleh Allah, malah menjadi dibenci oleh Allah. Selesai nyium nak balik lagi keluar lagi, sikut kanan, sikut kiri, zalim kanan, zalim kiri. Loh, hati-hati. Ini terjadi hari ini. Kenapa perlu kita ingatkan? Perlu. Sesuatu yang mulia raihlah dengan cara yang mulia. Jangan meraih sesuatu yang mulia dengan cara yang kotor. Kenapa? Sesuatu yang mulia yang kau raih dengan cara yang kotor akan menjadi kotor di hadapan Allah. Rezeki itu Pak Bu mulia. Rezeki itu asalnya galau-galau halal, kata yang haram. Tapi kalau cara ngembeknya haram, jadinya melok. Nah, kira-kira begitu. Rezeki itu yang dapatkan dari cara begawe yang halal tentunya menjadi rezeki yang halal yang barokah. Tapi kalau dengan cara maling, menjadi rezeki yang haram yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika batu itu turun sampai kepada Rasulullah, batu itu memancarkan cahaya sejauh ujung sampai penghabisan cahaya itu menjadi batas tanah haram. Ujung cahaya ini sampai mana? Itulah yang menjadi patokan batas tanah haram oleh Rasul, kemudian dibuat ini batasan tanah haram sampai sini. Tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian keterangan ulama yang lain, memang kata haram itu menurut sebagian pendapat ulama itu berasal dari kata haram yang terlarang, artinya bukan yang mulia, tapi tanah yang terlarang. Maksudnya terlarang seperti apa? Bahwa ada sesuatu, beberapa perkara yang diperbolehkan di tanah halal di luar Mekah dan Madinah, tetapi diharamkan di Mekah dan Madinah. Contoh, mengambil atau memungut sesuatu di tanahnya kota suci Mekah atau Madinah itu menjadi haram dibanding di tanah lain. Kalau kamu di Mesir, kamu di Yaman, kamu di Syria, misalnya di Irak yang sama-sama tanah jazirah Arab umpama, ngambil kerikil di tanah sana, kantongi bawa balik halal, nggak masalah. Selama kerikil itu memang kantik yang punya, kecuali kerikilnya sudah dinamoi. Iya, siapa pula kata kami namai kerikil. Nah, atau ngambil pasir dikantongi, metik ranting pohon, itu halal di tanah di luar Mekah dan Madinah. Tetapi Anda ketika masuk Mekah dan Madinah, meskipun tidak dalam keadaan ihram, hukumnya haram dan berdosa besar. Apa bukti itu berdosa besar? Buktinya metik batang pohon walaupun kecil, bayarnya kambing. Dah. Berarti tandanya. Nah, kenapa ranting kecil yang ganti rego harus bayarnya pakai kambing? Ini menunjukkan bahwa motel apa? Ranting tadi itu karena dosanya besar, sehingga kafarat untuk menghapus dosa itu pun sesuatu yang cukup mahal, yaitu seekor kambing. Kenapa seekor kambing itu menjadi sesuatu yang besar untuk menebus dosa? Karena kambing ini ujian yang terbesar terhadap para rasul, yaitu Nabi Ibrahim ketika diperintah untuk menyembelih putra beliau. Maka kambing menjadi simbol. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungut barang yang dimaksud bukan hanya barang yang terkait dengan asli alamnya Mekah. Bapak Ibu, ada duit bisa 5 real kececer di halaman Masjidil Haram atau di tanah suci Mekah, itu sampai situ saja haram diambil. Haram diambil. Atau bahkan menurut satu pendapat ulama, sampah. Ini sampah ini. Bungkus permen misalnya, bungkus atau kotak minuman, botol aqua di kota Mekah, kamu ambil kantongi bawa balik. Menurut sebagian pendapat ulama haram juga. Loh, sampai segitunya. Maksudnya apa? Apa yang ada di tanah haram jangan dikutip-kutip dibawa keluar dari tanah. Kenapa? Karena segala benda di tanah haram itu mendoakan rahmat dan memintakan ampunan untuk siapapun orang yang ada di tanah haram. Baik benda itu hidup ataupun mati. Kalau kerikil ini dibawa pergi keluar dari kota Mekah, nangis dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedih protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tangisan batu itulah Allah kemudian memurkai orang yang membawa batu itu keluar dari tanah haram. Nah ini. Terus apa yang tidak diperbolehkan di kota Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah, bahwa di kota Mekah setiap sebuah kefasikan itu ancamannya tidak hukuman yang kecil-kecil. Di kota Mekah itu kalau wa may yurid, barang siapa yang menghendaki, belum lakukan, baru punya rencana, may yurid baru punya rencana. Nanti kalau di tanah haram aku kepingin bermaksiat, misalnya aku nak kepingin nyingo, cantik-cantiknya wong Arab tuh yang mana? Kalau lanang ini ujinya wong Arab tuh tinggi, besar, putih, mancung, cantik-cantiknya. Jelek-jeleknya wong Arab itu ujinya cantiknya wong gitu. Wah, ada lanang punya rencana cak itu, baru punya keinginan, kehendak untuk seperti itu. Apa kata Allah? Nudzikhu min adzabin alim. Siap-siap bakal aku cicipi dia siksa yang paling pedih. Baru punya rencana. Ini mulianya tanah haram. Allah tidak setuju. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Allah tahu isi hati kita dari sebelum kita melakukan sesuatu. Jadi dari sekarang Pak Bu ditata niat-niat kita, diatur niat sedemikian rupa. Tanah suci haram itu bukan tanah yang main-main. Meskipun sama Bapak Ibu, kalau yang ngotak di sana banyak juga. Penipu di Masjidil Haram, di tanah suci haram itu lebih hebat daripada penipu di Indonesia. Ada travel, tek. Jamaahnya melapor, kami ditipu oleh travel kami. Apa? Kan kami bayar dam tamattu. Ya kan? Kalau orang Indonesia ini rata-rata kan pasti semuanya lah, saya yakin mungkin bisa dikatakan haji kita ini kan umroh dulu baru haji. Jadi kita ini hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu harus bayar dam tamattu, yang belekam kambing. Makanya ada living cost dari pemerintah itu salah satunya untuk memudahkan jamaah beli kambing. Kadang-kadang kalau jamaah ini tidak galak repot, dia nyarilah suatu agen dam atau travel yang memang cakap untuk ngurusi, dikasih, diajak ke tempat penyembelihan dam. Itu nak kambing kita lah sudah disembelih kalau. Jadi aman ya Pak Bu, aman ya, aman. Tiba-tiba datang orang Arab dari Irak datang. Itu dan bahasanya bahasa Inggris. Ngapa kamu di sini nyingoi kambing kami disembelih? Oh bahasa Inggris itu kambing kami. Yang disembelih itu kambing kami. Rupanya dikotai oleh travel. Yang disembelih kambing wong Indonesia cuma suruh nyingok kambing wong lain disembelih. Ya Allah, suruh nungguin kambing wong. Nah ini lebih parah di sana itu Pak Bu, mohon maaf. Bukan berarti tanah suci Mekah dan Madinah bersih dari kemaksiatan. Karena siapa? Di sana kalau ada penipu lebih parah. Mohon maaf, kalau ada mohon maaf lanang yang
Kanji. Wong Arab sana kadang-kadang kanjinya lebih parah dari wong Indonesia. Kanjinya bukan ke betino, lanang. Iya, hati-hati lanang agak muda tak berjenggot. Nah, oleh wong Arab dipegang-pegang, cubit-cubit pipi, no, dagu ini. Ah, Jamilah, cantik kawinnya. Lanang itu kan? Itu wong Arab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu perlu ekstra hati-hati membawa diri kita pada saat kita berada di tanah suci, baik itu Mekah ataupun Madinah. Hati-hati dan banyaklah itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang katik gawe ibadah bingung maca Quran lah capek. Berzikir mulut lah pahit. Lah kering. Nak ngambil baju Zam-Zam kejauhan umpama, berjalan kaki di pekel. Jauh pula nak keluar nak balik ke hotel umpama. Lesu bergerak, dua yang Bapak Ibu bisa dilakukan di Masjidil Haram dan itu semua bernilai ibadah. Satu, setiap melangkahkan kaki masuk pintu masjid, dua hal yang saya sarankan ke Bapak Ibu. Pertama, setelah membaca doa masuk masjid, apa doanya? Allah maftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah aku pintu-pintu rahmatmu. Langsung niat iktikaf. Niat iktikaf. Bahasa Arabnya nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidil haram sunnatan lillah. Kita niat aku ya Allah iktikaf di Masjidil Haram ini sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Masuk langsung setiap langkah Bapak Ibu meskipun sambil ngobrol sudah ditulis ibadah. Kedua, hadis dari Sayyidah Aisyah. Nadrul bait ibadah. An-nadru ilal bait ibadah. Memandang Ka'bah ibadah. Salat lesu, nak salat apa lagi? Duha. Pecahnya lah kebanyakan rakaat. Iya, nak salat apa? Capek pula salat terus maca Quran lah capek, mata lah keliengan. Nak berzikir mulut ini sudah kering, misalnya nguling tak tidur agak pijak wong. Sudah duduk aja kok Ka'bah. Iya. Ini Ka'bah kata Sayyidah Aisyah, an-nadhru ilal bait ibadah. Memandang Ka'bah itu ibadah sudah. Enak. Kalau kamu seneng kadang nyingoi rumah dewek kan? Oh bagus rumah ini. Oh enak. Apalagi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Memandang Ka'bah itu ibadah. Sudah. Jadi putar sudut sana jingoi, sudut sana jingoi. Tapi diniati, ya Allah niat aku mandang Ka'bah karena Engkau. Sudah. Lillahi ta'ala. Jadi ibadah. An-nadhru ilal. Ini banyak orang tidak tahu. Sehingga dia di masjid kadang nganggur, ngobrol dia tidak cetok. Ngobrol tidak apa-apa, tapi muka ke Ka'bah. Ngobrol dengan kiri kanan tidak apa-apa, mata ke Ka'bah. Ibadah terus itu. Itu ibadah terus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya Ka'bah yang di situ diletakkan Masjidil Haram. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Ka'bah ini kuncinya adalah pusatnya, induknya adalah Masjidil Haram. Saya akan jelaskan mungkin terlebih dahulu fadilah-fadilah yang terkait dengan Masjidil Haram. Pertama, yang sudah masyhur bahwa ibadah di Masjidil Haram, apapun bentuk ibadahnya di Masjidil Haram, pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Saya ulangi, asli ini tidak kotaki kata ulama. Pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Bahkan menurut Al-Imam Hasan Al-Basri, bi alfi hasanah, dilipat gandakan 1.000.000 kali lipat. Tuh, Bapak Ibu sedekah sereal sama tukang sapu masjid 1 real, dicatat 1 juta real. 1 real 4.000. 1 juta real berarti 4.000 juta, 4 miliar. Sereal kamu sama dengan sedekah di Indonesia 4 miliar. Saya ulangi, Bapak Ibu sedekah di Masjidil Haram sereal, tukang ngepel masjid banyak kan Pak Bu ya?
tukang nyapu, tukang isi air zam-zam, tukang bersihkan karpet. Mereka semua adalah tenaga kerja sukarela, Pak Bu. Tidak digaji oleh pemerintah Saudi. Dari mana mereka hidup? Dari sedekahnya Bapak Ibu. Loh, Bapak Ibu sedekah ke mereka sereal, ngidupin anak bini wong di sana. Tidak digaji oleh pemerintah. Hanya diberikan insentif pada saat hari besar. Lebaran dikasih THR lah, THR. Hari ulang tahun kerajaan mereka dikasih. Tapi tidak punya gaji tetap. Dari mana? Ya dari mu'tamirin wal hujjat, dari orang-orang yang umrah dan orang yang haji sereal. Kadang-kadang orang yang melanggar apa? Pelanggaran kecil, misal motong kuku atau apa, denda apa namanya dam tarofu, Pak. Kalau dalam bahasa fikih dam tarofu misalnya pakai minyak wangi begitu kan, itu kan damnya tidak nyembelih kambing, tapi damnya adalah sedekah kepada fakir miskin, bisa disalurkan menurut sebagian ulama kepada mereka yang kerja di Masjidil Haram. Mereka tergolong fakir miskin. Kenapa? Tidak punya penghasilan tetap. 1 real, saya ulangi, Bapak Ibu sedekah kepada yang ada di Masjidil Haram, itu minimal sama dengan Bapak Ibu nyumbang 400 juta. 400 juta. Kalau dilipat gandakan 100 ribu kali lipat menurut pendapat yang ulama yang mayoritas. Menurut Imam Hasan Al-Basri, bukan 100 ribu kali lipat, tapi 1 juta kali lipat. Sereal 4 miliar nyumbang kamu. Lanjut lagi yang lain sereal 8 miliar. Lanjut lagi yang sana sereal 12 miliar. Itu keladene. Kalau kamu sedekah di sana 100 real, berarti 400 miliar tabungan untuk akhirat. Ini yang menyebabkan Mekah, Masya Allah, Masjidil Haram itu begitu mulia. Dan saya pastikan Bapak Ibu yang belum pernah ke sana atau sudah pernah ke sana dalam keadaan umrah, haji, suasananya beda. Suasana apa yang saya maksud? Bukan suasana lingkungan. Mungkin lingkungannya sama baik. Ini zaman musim umrah sekarang dengan haji sama padatnya. Sama padatnya. Tapi di sini beda. Di sini bedanya di sini, sama-sama nyingok Ka'bah. Pertama dengan nyingok Ka'bah yang berikutnya karena untuk haji beda rasanya. Rasanya beda. Yang ini lebih nyes, lebih nusuk di hati rasa harunya. Kalau naik haji, kenapa? Karena yang ini kewajiban rukun Islam, lain rasanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pandang Masjidil Haram. Dan yang masyhur, setiap ibadah di Masjidil Haram dilipat gandakan 100 ribu kali lipat. Ketiga, terkait Masjidil Haram dan tanah suci Haram Mekah. Sholat yang dilarang kalau di luar tanah Mekah itu boleh di Masjidil Haram. Bapak Ibu boleh tidak sholat sunnah habis asar? Boleh tidak Pak? Sholat sunnah habis asar haram. 2 waktu yang diharamkan sholat, ba'da asar dengan ba'da subuh. Ba'da asar sampai terbenam matahari, ba'da subuh sampai terbit matahari. Diharamkan sholat yang tanpa sebab. Kecuali sholat itu ada sebab. Zatu sabab kalau dalam kitab fikih. Apa? Sholat karena bayar utang sholat, boleh di waktu yang haram. Sholat gerhana karena ada sebab gerhana, boleh. Ba'da asar, selain yang punya sebab atau seperti cuma sekadar sholat sunnah tasbih, sholat sunnah hajat, sholat mutlak, sholat ba'diyah, tidak ada ba'diyah asar dan ba'diyah subuh, tidak ada. Karena itu waktu yang diharamkan sholat. Tapi khusus untuk Masjidil Haram tidak ada ibadah yang punya waktu terlarang. Sholat setiap saat, setiap waktu sunnah hukumnya. Selain 5 waktu, seluruh sholat yang lain sunnah. Sehingga tawaf pun boleh. Habis asar tawaf, habis tawaf sholat sunnah tawaf, habis subuh tawaf, habis tawaf sholat sunnah tawaf. Hukumnya di Masjidil Haram
boleh sunnah dan tetap dilipat gandakan pahalanya 100.000 kali lipat sampai 1 juta kali lipat. Nah, itu bedanya spesialnya Masjidil Haram dibanding masjid-masjid yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Masjidil Haram sekarang saya akan berbicara tentang tempat-tempat yang mustajab. Nomor 1, ranking 1 yang paling mustajab di Masjidil Haram adalah tempat yang disebut dengan multazam. Apa itu multazam? Ma bainal hajar wa babil Ka'bah. Lokasi di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itulah multazam. Itu tempat yang paling nomor 1 mustajab. Dalam riwayat seluruh sahabat yang pernah doa di situ berkata, doaku di situ pasti dikabulkan oleh Allah dan dikabulkannya tidak lama, cepat dalam tempo yang singkatnya. Multazam, kaifiah yang terbaik ketika di multazam, tapi ini hanya boleh Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu sedang tidak tawaf. Kalau tawaf kok menggunakan tata cara yang saya sampaikan, tawafnya batal. Ya. Cara terbaik berdoa mengikut Rasulullah, menempelkan badan ke multazam, pipi yang kanan yang nempel, berarti noleh ke kiri. Karena pipi kanan yang nempel, tangan sama lengan diangkat ke pojok, nempel ke Ka'bah. Berdoa dengan cara seperti itu caranya Rasulullah. Tapi sekali lagi hanya boleh seperti itu kalau tidak sedang tawaf. Kalau sedang tawaf, tawafnya batal. Mengapa? Karena tawaf tidak boleh nempel Ka'bah. 1. Kedua, tawaf posisi Ka'bah harus di sebelah kiri bahu kita, tidak boleh di depan. Kalau tawaf kok posisi Ka'bah di depan dengan sengaja, atau muter jadi sebelah kanan dengan sengaja, maka hukum tawafnya batal pada putaran yang dia terputar badan tadi. Begitu. Tawaf putaran 1, putaran 2, putaran 3 aman. Putaran keempat, ya sengaja dia nyingok Ka'bah, nangis nyingok Ka'bah, histeris misalnya, batal pada putaran keempat. Yang 3 tadi tetap sah. Berarti ngulangi dari putaran keempat, mulai dari Hajar Aswad lagi ngulangnya. Mulai dari Hajar Aswad lagi ngulangi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu multazam ranking 1. Jadi ada segi 4 peta dari kusen bagian bawah pintu Ka'bah, sudut siku ke bawah 45 derajat, ke kirinya itu Hajar Aswad, itulah kotak yang disebut dengan multazam. Meskipun bagi yang tidak sanggup, apalagi ibu-ibu yang badannya kecil, nempel situ kecil wong, musuh kita wong Nigeria, musuh kita wong Afrika Selatan, musuh kita wong Somalia, musuh kita wong Turki besar tinggi itu. Kegencet tak sanggup, mengambillah pendapat ulama yang ringan. Apa? Bahwa sepanjang lurus dengan multazam masih tetap disebut multazam. Misal jendela itu multazam, gak perlu nempel situ. Nah, kita lurus ini. Berdoalah kita di sini lurus dengan multazam, itu juga hukumnya mustajab. Ya, lurus, tapi lurus, gak boleh mengot. Lurusnya, nah kita baca nyingok ngiker dari jauh, berdoa di situ. Kedua, tempat mustajab, mizab. Mizab itu talang air yang dari emas itu. Talang air yang di antara rukun Iraki dan rukun Syami. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ini Ka'bah, umpama HP saya ini Ka'bah, atau ini aja, buku ini Ka'bah, sudut yang sini Hajar Aswad, ya Bu ya.
Yang ini disebut rukun Iraki, yang ini disebut rukun Syami, yang ini disebut dengan rukun Yamani. Ya. Di sini Hajar Aswad, di sini Maqam Ibrahim, di sini ada mizab talang emas yang di bawahnya terdapat Hijr Ismail. Kan begitu Bapak Ibu ya? Itu lurus dengan mizab, di bawah mizabnya maksudnya siapa yang berdoa di situ juga tempat mustajab. Ketiga, Hijr Ismail. Hijr Ismail ya, itu adalah bagian dari Ka'bah. Saya sampaikan ini, hati-hati loh Bapak Ibu, karena ada jamaah itu berani megang-megang pagar Hijr Ismail itu sambil tawaf. Nah, tangannya ditumpang dan pucuknya ngelap-ngelap. Bapak saya kasih tahu, Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah, bukan luarnya Ka'bah. Dulu saya kasih tahu, Ka'bah itu persegi panjang, tidak kayak sekarang. Dan Hijr Ismail yang sekarang itu dulu dinding. Kemudian dikecil di zaman, kalau saya tidak salah di zaman Bani Abbasiyah, dikecilkan Ka'bah jadi sebesar sekarang untuk membatasi patok daripada dinding yang lama, dibikinlah pagar Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah, sehingga siapa yang sholat di dalam Hijr Ismail dianggap fadilahnya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Begitu. Jadi jangan tangan numpang pojok pagar itu sama dengan tangan kamu masuk ke Ka'bah. Sudah lewat depannya banyak. Nah ini banyak yang lata, ada yang sampai nerobos masuk ke dalam toa. Batal niat yang itu. Kan begitu. Itu. Nah, Hijr Ismail dalam satu keterangan, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Makki menyatakan di Hijr Ismail itu juga letak makamnya Nabi Ismail dan ibundanya Siti Hajar. Di Hijr Ismail. Kemudian menurut riwayat dan juga disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Makki, antara Sumur Zamzam dan Hijr Ismail dan antara Hajar Aswad, petak halaman depan begini, Hajar Aswad, Sumur Zamzam, Hijr Ismail, segi 4 di depan pintu Ka'bah, itu dimakamkan ada sab'atun wa sab'una anbiya, 77 nabi. Maka tempat itu menjadi mustajab. Ya. Berarti kita berjalan pucuk kuburan, Pak Bu. Iya. Jadi jangan bertingkah, kualat gede. Iya, pucuk kuburan biasa di dusun lagi mualati, apalagi kuburan Nabi. Nah, jadi jangan banyak tingkah, jangan petakilan, jangan pecicilan di Mekah, di Ka'bah khususnya, di depan Ka'bah. Kualat gede. Itu. Banyak berdoa di situ mustajab. Selanjutnya termasuk yang mustajab setelah Hijr Ismail itu adalah sudut rukun Yamani. Ini banyak yang nggak tahu. Rukun yang kalau kita keliling, sudut yang sebelum Hajar Aswad sampai di rukun Yamani, kita akan meminta doa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang terbaik. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya, boleh cukup Rabbana atina saja. Itu doa yang terbaik untuk rukun Yamani sampai Hajar Aswad kita berjalan. Itu waktu istilam set. Tidak usah dicium, bedanya dengan Hajar Aswad. Itu Bismillahirrahmanirrahim sudah. Kalau Hajar Aswad Bismillahirrahmanirrahim cium. Nah, kalau rukun Yamani cukup Bismillahirrahmanirrahim, tidak usah dicium. Ya, apalagi dicium dulu baru di ini. Itu namanya kispai. Itu ada jamaah itu masih gak terbalik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terbalik, embek dulu baru cium. Bukan cium dulu baru diembek. Nah, gitu. Kalau kamu cium dulu baru diembek berarti Hajar Aswad yang nyium kamu. Yang benar kita yang nyium Hajar Aswad, jangan dibalik. Kan begitu. Nah, rukun Yamani doanya mustajab karena dalam beberapa kesempatan Rasulullah sering juga berdoa di sudut rukun
Yamani. Jadi Masjidil Haram itu intinya beginilah bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau nak disebutkan terlalu banyak juga, intinya dalam masjid itu tempat mustajab kalau sudah. Itu ya. Nah, yang saya sebutkan ini yang komandan-komandannya. Nah, yang tempat-tempat yang paling tapi di tempat sudut masjid manapun itu juga mustajab, termasuk di Bukit Sofa dan Marwah. Baina Sofa wal Marwah itu kafaratun dzunub, melebur dosa. Jadi Bapak Ibu keliling walaupun sambil ngobrol, walaupun nganggur, mohon maaf, bukan sa'i, nganggur, jalan-jalan ke Sofa, Marwah, Sofa, dari Sofa ke Marwah, Marwah balik lagi Sofa, itu melebur dosa menurut keterangan sebagian ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain nyehat ke badan, kita senam jalan-jalan juga ngapus dosa. Itulah kemudian balik dari Mekah itu semestinya bersih lah dosa kita. Kalau ada balik dari Mekah kok kelakuannya tambah jelek, balik haji tambah pecahnya di sana bikin dosa yang lebih besar dari bikin pahala. Itu kenapa? Ini yang saya perlu sampaikan juga. Versi ulama yang satu mengatakan yang dilipat gandakan tadha'afatis sayyi'at kama tadha'afatil hasanah. Yang dilipat gandakan di Mekah, di tanah suci Mekah dan di Masjidil Haram itu bukan cuma kebaikan, tapi juga berdosa. Jadi kalau kamu di sana maling sandal siko sama dengan maling sandal sepabrik, 400.000 kali lipat. 400.000 sandal apa udah sepabrik? Iya kan? Kalau ikut Hasan Basri 4 juta sandal. Maling sereal sama dengan maling 4 miliar tadi. Itu kira-kira manusia. Tapi saya ambil pendapat yang agak tak mengerikan saja. Ambil pendapatnya tadi Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, karena beliau ini punya karangan kitab sendiri yang terkait dengan ahkamul haji wal umrah. Ada kitab sendiri ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Makki, ulama besar di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, wafat sekarang, diteruskan oleh anaknya Syekh Ahmad. Kata beliau, enggak sampai segitunya juga kok dosa di tanah suci Mekah. Hanya saja dosa di kota Mekah, kalau dosa kecil jadi dosa besar, nah itu baik. Paham Kalau ngatoi wong kan di Palembang ini dosa kecil. Oi monyet, dosa kecil lah. Iya kan? Oi lolo, dosa kecil di Palembang ini. Di sana oi lolo, dosa besar. Itu Iya, maling sendal, mohon maaf, dosa kecil lah di Palembang ini, sendal, apalagi sendal sebelah. Ya kan? Dosa kecil di Palembang ini. Sampai di Mekah dosa besar. Cuma tidak sampai 100.000 kali lipat juga ya. Ya dosa besar, itu baik. Iya. Terus kalau di Palembang ini misalnya bapak-bapak melihat aurat perempuan betis betino misalnya, sekali lewat, senang tengok betis betino, apalagi kondangan ada dangdutan pula, di Palembang anggaplah dosa kecil. Sampai di sana tengok betis betino, dosa besar. Jadi jangan dosa besar. Dosa besar hanya bisa dihapus dengan satu taubatan nasuh. Berarti berbanyak istri lupa saudara di sana. Berbanyak taubat. Yang punya utang sholat lagi muda bayar di sana, Pak. Kamu punya utang zuhur, sholat zuhur di sana sekali bayar utang sama dengan 100.000. Sholat subuh sekali 100.000 subuh. Yang kesiangan subuh lagi bujang dulu. Ibu-ibu juga mungkin lagi gadis SMA, SMP, tidak tergerak sholat dulu kan? Misalnya seperti itu, bayar utang di sana. Itu, bayar utang di sana. Siapa yang mengajarkan ini? Saya juga diajarkan dulu oleh almarhum bapak saya, Romo Yai. Diajarkan juga oleh Al Habib Syekh Akil Husin Al Munawar Palembang, yang dulu mantan Menteri Agama. Banyak-banyak kodok sholat di Masjidil Haram. Kenapa? 100.000 kali lipat lumayan. Kalau umur tidak nyampe, utang kira-kira tidak sesuai dengan yang ditinggalkan. Siapa tahu kan dilipat gandakan 100.000. Selesai sudah. Lah 100.000 itu berapa puluh tahun, Pak? 100.000 sholat sehari kamu bikin 5 waktu umpama. 5 waktu kamu bayar subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti 100.000 hari. 100.000 hari itu berapa tahun? Oh, umur kita udah nyampe. Iya, setahun cuma 365. Berarti kalau 100.000 hari, hitunglah deh. Kan begitu. Hitunglah dibaca berapa sekitar. Mungkin terbayar sudah hutang-hutang itu, insya Allah. Tapi tidak berarti kita kemudian ngeremehkan hitungan sholat yang sudah kita tinggal. Bayar kalau baca-baca bayar di sana. Sampai-sampai mohon maaf,
Ada orang itu punya pikiran, saya ada teman itu punya pikiran, dia kawan itu tidak sholat, tapi dia ini rajin nabung Pak Bu. Rajin nabung, begawe, tidak perlu berjajan. Begawe kumpul kerja, gawe kumpul kerja. Aku tanya, kau digawe rajin, uji mau nakal tidak, mabok tidak, menjudi tidak, nabung hemat iyo. Untuk apa? Aku risiko, aku ni lesu yang suruh sholat. Dari muda dulu, dari balik tak sholat aku. Jadi aku nih ngumpul ke duit, nak berangkat umroh. Sampai sana aku nak bayar sholat, katanya dilipatkan 100.000 kali lipat. Aku nak bantah, tak baca juga. Memang ada niat itu. Tapi kalau tidak aku bantah lah, dia ni ngeremeh ke sholat, kan begitu? Ngeremeh ke sholat. Yo, jadi ya saya diamkan saja. Setidaknya di hatinya ada kebaikan, punya niat baik untuk bayar sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini terkait dengan Masjidil Haram, bahwa setiap perbuatan di Masjidil Haram dilipat gandakan. Kalau itu kebaikan sampai 1.000.000 kali lipat tadi menurut satu ulama, dan dilipat gandakan dari dosa kecil menjadi dosa besar kalau itu sebuah kemaksiatan. Maka jangan bermaksiat ketika di masjid, jangan berpikiran jorok ketika ada di masjid. Banyak di masjid ibadah kalau capek nak ketika wilayah jingok Ka'bah. Ya, jingok Ka'bah. Bersihkan hati supaya ibadah ini ikhlas. Boleh selfie, jangan pas ibadah. Ya Pak ya. Kalau selfie jangan pas ibadah. Lagi tawaf nak selfie, cekrek. Jangan pas ibadah kalau nak selfie. Takutnya di balik selfie itu tersisipi unsur riya. Kapan riyanya? Ketika kita jadikan status, kita upload di media sosial. Metu riya, 1, 2, memancing hasud. Memancing hasud siapa? Memancing hasud jamaah yang masih antri, yang belum pacak berangkat. Ya tak? Dengki tak dia? Lainnya yang sudah berangkat, kami yang masih nunggu lama ini panas hati. Dia cekrek-cekrek, di-upload terus di Facebook, di Instagram. Kalau tidak menimbul adoriak dalam hati kita, kedua, mancing hasud wong lain. Ya Pak Bu ya? Tapi kalau cuma duduk-duduk lagi santai, foto gitu, foto di depan Masjidil Haram, bergaya di depan pagar, no problem, apalagi cuma untuk kenang-kenangan. Tapi kalau ibadah, ya Allah, ada yang disebut khusyuk kok Pak, foto. Khusyuk, cekrek, alhamdulillah haji tahun ini terasa khusyuk dan nikmat. Khusyuk kok foto. Ada Pak khusyuk selfie, mana ada ceritanya, tidak usah jauh-jauh. Mohon maaf, aku berceramah ini biasa ngobrol. Kalau ada Bapak Ibu tiba-tiba ngangkat kamera nak foto aku, buyar konsentrasi aku. Ini padahal cuma ngomong baik, aku lagi ibadah. Kok foto-foto, tidak kati ceritanya mau khusyuk sambil berfoto. Fokus ibadah, apalagi ibadah itu Bapak Ibu sedang dalam rukun, tawaf ifadah, haji, sedang sa'i, belum tahallul. Jangan, fokus saja, fokuskan hati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara singkat akan saya sampaikan kota Madinah. Kota Madinah, Madinatul Munawwarah. Ini sekarang begini, antara Mekah dan Madinah mana yang lebih mulia? Antara Mekah dan Madinah mana yang lebih mulia Bapak Ibu? Yang menjawab Mekah, benar. Yang menjawab Madinah, benar. Kenapa? Ulama dewek kebingungan mana yang lebih mulia. Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan yang lebih mulia itu Madinah. Sayyidina Umar ibnul Khattab, Amirul Mukminin, mengatakan lebih mulia Madinah daripada Mekah. Kenapa? Karena di Madinah Nabi tinggal. Bahkan setelah menaklukkan kota Mekah, Nabi tidak balik ke Mekah. Nabi tetap tinggal di Madinah sampai wafat, dan seluruh istri Nabi semuanya di Madinah kecuali Sayyidah Khadijah. Semua di Madinah. Anak-anak Nabi kecuali Siti Fatimah lahir di Madinah. Seluruh tempat yang sampai hari ini ada Rasulullah, Madinah. Loh, tapi Rasulullah kan sudah wafat ruhnya, tapi jasad Rasul utuh.
Nabi dan Rasul itu patuh, terpelihara lahir batin. Walaupun ruhnya sudah diambil oleh Allah, jasadnya jangankan ulet kuman bila tidak galak dekat jasad Rasulullah. Ini jasad Rasul utuh, seluruh jasad Nabi dan Rasul utuh di dalam bumi, di dalam tanah. Kecuali Nabi yang diangkat oleh Allah ke langit, yaitu Nabi Isa alaihi salam, termasuk juga Nabi Idris, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Sayyidina Umar yang mulia adalah Madinah karena ada Rasulullah. Dan ada ayat begini, buktinya apa ditanya Sayyidina Umar? Karena ada ayat Al-Qur'an, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini doa Bapak Ibu kalau mulai dari pintu Ka'bah berjalan menuju maqam Ibrahim, baca doa itu, wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni. Ya Allah, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku ke tempat orang-orang benar, orang-orang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku dari tempat orang-orang yang baik juga. Kalau memang Mekah lebih baik, ngapa Allah keluarkan Nabi dari Mekah ke Madinah? Disuruh Nabi hijrah. Ngapa? Kalau memang Mekah itu lebih mulia dari Madinah menurut Sayyidina Umar. Menurut ulama-ulama lain, ulama salaf, contohnya Imam Syafi'i, imam yang kita anut mazhabnya, lebih mulia Mekah. Apa buktinya? Lah Mekah itu saking mulianya, kalau melanggar di situ dihukum bayar denda dam. Munuh binatang di Mekah, dam kambing. Motek pohon, dam kambing. Di Madinah motek pohon dosa tapi tidak dam. Munuh binatang di Madinah berdosa tapi tidak kena dam. Berarti mana yang lebih hebat? Mekah dong. Hukumannya lebih berat. Berarti tanda Mekah lebih dimuliakan. Ini kata Imam Syafi'i. Kemudian di Mekah ada Ka'bah, di Madinah tidak ada Ka'bah. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi mana? Ya yang jawab lebih mulia Madinah ada dasarnya Sayyidina Umar bin Khattab. Yang menjawab lebih mulia Mekah pun ada dasarnya, yaitu ulama salaf lebih mulia. Nah Madinah, kalau Mekah 100.000 kali lipat, di Mekah di Madinah 1.000 kali lipat. Sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 sholat di luar Masjid Nabawi meskipun di kota Madinah. Ya, kemudian tanah suci yang jauh dari Arab Saudi itu juga sebenarnya ada, yaitu tanah suci Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang sekarang dikuasai oleh Israel, digempur oleh Israel. Itu Masjidil Aqsa menjadi mulia itu sebab kejadian Isra Mi'raj. Tadinya tidak mulia sama dengan masjid yang lain baik, tapi mulia karena dijadikan tempat transit Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Maka dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Yang sejak kejadian itu barakna haula, kami berkahi Masjidil Aqsa dan sekelilingnya ini. Nah maka setelah itu Masjidil Aqsa menjadi Masjidil Haram yang ketiga. Dan mulianya Masjidil Aqsa karena menjadi kiblat pertama umat muslim ketika melaksanakan sholat 5 waktu sebelum berpindah menuju Ka'bah atau Baitullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara fadilah yang fokus pada Mekah, Madinah, Masjidil Haram. Dan Madinah menjadi mulia karena ada maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepingin tabarruk, monggo. Banyak sekali tempat bisa untuk tabarruk. Saya mendapatkan cerita bahkan lokasi kamar mandi, ya, lokasi kamar mandi yang di belakang Masjidil Haram, yang di belakang tempat sa'i itu, ada kamar mandi wanita, ada kamar mandi wanita kalau tidak salah, saya lupa. Ya kamar mandi wanita, laki-lakinya juga ada. Itu dulu lokasi wakilah menurut sebagian keterangan yang saya terima. Itu adalah lokasi rumah Sayyidah Khadijah. Jadi kamar mandi hari ini ada perpustakaan di belakang lagi. Itu maulid, wakilah tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi digempur habis-habisan, dirubah kecuali maulid tempat lahir Nabi tidak bisa dihancurkan. Bukan karena memang tidak dihancurkan, sudah mau dihancurkan tapi tidak bisa hancur. Tidak bisa hancur. Tidak bisa hancur pokoknya. Setiap nak hancurkan ado bebala, tidak jadi lagi, tidak jadi lagi, tidak jadi lagi. Maka banyak, jangan salah kalau hukum Indonesia yang galak tabaruk ini, yang senang ziarah-ziarah ngambil berkah-berkah itu senang berdoa di situ dalam rangka untuk mengambil berkah tempatnya Rasulullah SAW. Itu termasuk petilasannya Kanjeng Nabi, petilasannya Rasulullah SAW. Kemudian Masjidil Haram itu sesungguhnya kan dulu tidak selebar sekarang Pak Bu ya. Masjidil Haram itu kecil. Itu bahkan makam Ibrahim, Bapak tahu makam Ibrahim itu? Itu kalau Bapak keker dalam kaca ada batu bekas tapak kaki. Ya, itu adalah bekas tapak kakinya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu batu yang dipakai pijakan Nabi Ibrahim untuk menerima tangannya Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim ini manjat batu itu, naik ke pucuk batu itu, ya batu itu untuk meletakkan batu dinding Ka'bah, bangun dinding Ka'bah. Nabi Ismail yang menunjukkan batu dari bawah diterima oleh Nabi Ibrahim dari pucuk, berpijak di atas batu yang kemudian disebut dengan makom. Jadi makom itu bukan kuburan. Makomun itu artinya tempat berdiri. Nah, makam itu tadinya pindah-pindah. Kenapa? Karena bangun dinding ini kan muter. Dinding sebelah sana rampung, pindah sini. Jadi batu tuh geser keliling. Nah, ngelilingnya mulai awal dibangun dari sudut Hajar Aswad, keliling batu ini keliling. Nah, kemudian nempel di dinding Ka'bah, ditaruh nempel. Mungkin tidak ngelepaskan batu dinding tapi berjarak dengan dinding. Tidak mungkin. Yang namanya apa? Kalau sekarang stagger, ya kan? Stagger itu nempel dinding. Dulu makam Ibrahim itu nempel dinding Ka'bah. Kemudian untuk mempermudah orang tawaf, oleh Sayyidina Umar bin Khattab digeser ke belakang dikit. Jadi tempat yang sekarang ini sampai sekarang tidak berubah, disitulah tempatnya makam Ibrahim. Jadi itu petilasan Nabi Ibrahim. Di situ tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Sebagian bilang, tapi saya tidak menemukan pendapat yang kuat, di situ tempat yang mustajab untuk berdoa. Juga, pokoknya kalau Indonesia itu tunjuk ke memang tempat yang termustajab untuk berdoa. Setuju kalau? Nah, banyak yang nak diminta orang Indonesia ini. Iya, minta macam-macam, minta jodoh untuk anak, minta anak yang nak masuk PNS tahun depan ini lulus, yang nak masuk kedokteran tahun depan ini lulus, yang nak jadi tentara polisi lulus, minta supaya karet ini harganya naik, ya, sawit ini mahal dan stabil, ya. Naik kalau pokoknya minta BBM turun, macam-macam dimintanya kalau. Itu bila perlu balik muda lagi mintanya. Iya, supaya bini ini muda lagi saja itu. Bila perlu mintanya seperti diminta. Jadi tunjuklah tempat-tempat mustajab untuk orang Indonesia. Setuju kalau pasti ditangkap. Nah, ini yang belum. Begitu. Dan kalau kepingin ini dicoba saja, tapi jangan dipaksa. Dalam waktu senggang ziarah ke makamnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Ziarah ke makam Sayyidina Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Siapa yang berdoa di situ dengan perantara wasilah daripada Ibnu Umar sahabat Rasulullah, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab, minta haji berulang kali, umrah berulang kali, ke Mekah ke Madinah berulang kali. Di situ wasilah yang terbaik Ibnu Umar berdoa. Ya, tapi kalau sekiranya sekali lah menges jadilah. Ya, nah, maksimal gue sekali ini. Ya, sekali bukan cuma menges badan, menges duit. Nah, apalagi living cost tahun ini dipotong separuh. Potong separuh. Makannya 2 kali sehari kembali. Di zaman saya terakhir haji waktu ngawal Romo Yai, terakhir kali haji saya yang ngawal 2018. Itu makan cuma 2 kali sehari. Kemudian tahun kemarin sudah bagus 3 kali sehari. Tahun ini balik lagi 2 kali sehari. BBM dunia naik karena pengaruh perang Rusia Ukraina. Jadi segala logistik naik, transportasi aftur pesawat naik, operasional dan ongkos sewa hotel naik. Kalau Pak di Mekah itu tidak pajak IDA, ONH pun
naik supaya tidak terlalu mahal, tetap separuh living cost, kurangi jatah makan sekali, lumayan. Iya, kalau tidak kan tadinya 60 juta pelunasan, alhamdulillah ini 49 sekian, kan seperti itu. Kecuali bapak ibu yang sudah masih ikut daftar lamo, masih tidak terlalu mahal. Yang setelah ini kaget, nah moga-moga tidak tahu tahun berikutnya tidak naik lagi, kan begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus saja fokus saja kepada haji, minta kepada Allah, minta diterima hajinya, mabrur sudah, tidak usah minta lain-lain. Ya Allah, terimakan hajiku ya Allah, mabrurkan hajiku dan istriku kalau memang suami istri. Itu saja ya Allah. Kalau minta dua itu Allah kondisikan untuk bisa diterima, hajinya harus lengkap, selesai, pasti dikasih sehat oleh Allah. Untuk bisa mabrur, hajinya harus terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka mulut pacak nahan. Iya. Tiba-tiba yang biasa galak ngoceh di rumah, lagi dah nganggur di sana sakit gigi. Akhirnya dah ngomongnya lagi. 2 hari 3 hari nyari obat kata yang cocok diem. Ada lagi dia diem. Kak makan belannya, aku sakit gigi. Diurus saya badan kamu ya, aku sakit gigi. Atau yang lanang, alhamdulillah, kalau disakit gigi menidak ngomel tiap hari. Dan kalau tidak ke bawah, kan sudah watak itu susah Pak Bu. Ya dah, dibikin ngomel. Kadang-kadang penyakit itu yang mabrur kan. Mohon maaf, ada jamaah ketika sebelum musim haji sakit terus tiap hari minum obat Paramed, Panadol, bawa dari Palembang. Gitu, bekero sama bininya tiap hari. Sekali masuk musim haji, sehat walafiat, tetap badannya berjalan. Saya 2018 kemarin sama Romo Yai dapat maktab di Armina. Romo Yai itu Pak Bu, ketika di Palembang, mohon maaf, berjalan itu susah karena beliau habis operasi kanker usus buntu, susah berjalan. Naik haji dari kemah di Mina menuju Jamarat tempat lempar jumrah, itu sekali berangkat 4,5 kilo. Balik PP 9 kilo, dak niat minta tuntut. Gagah. Ngambilnya pun nafal sani. Berarti melempar jumrohnya 4 hari sampai hari tasrik terakhir. Ya Allah ya Rabbi, sehat walafiat. Ada Mbah Sidik namanya, 82 tahun umurnya. 82 tahun Mbah Sidik 2018. Wafat di Mekah. Wafatnya di Mekah. Tapi proses haji rampung tanpa kursi roda satu. Berjalan tegap 82 tahun. Jamaro balik lagi sa'i bolak-balik dan pakai kursi roda sama sekali. Selesai sa'i balik ke hotel, 2 hari kemudian campak di kamar mandi. Sakit dulu Pak Bu. Sampai kurang lebih 20 hari lebih di rumah sakit King Faisal Mekah itu, kita sudah pulang ke Indonesia 1 minggu dapat kabar beliau meninggal dunia. Ini bagus ini, belum sempat maksiat ini, habis ibadah belum sempat maksiat, sakit, koma, tak sadarkan diri, wafat di Mekah. Ya Allah ya Rabb, indah. Dan memang beliau minta, Ustaz doakan aku mati di sinilah. Itu Mbah Sidik. Saya 2011 haji juga sama, jauh. Dapat Jamarat kurang lebih pada waktu itu sekitar yang PP 7 kilo, 3,5 kilo, PP 7 kilo. Ngelempar jumlah 1 hari, kali 4 hari berarti kami berjalan selama 4 hari 28 kilo. Kalau yang tempoh hari 9 kali 4, 36 kilo belajaran 4 hari. Jauh itu. Jauh Pak Bu. 36 kilo itu dari Masjid Agung Air Mancur sampai kalau ke arah Jambi sampai ke Pangkalan Balai. Iya, sebelum Pangkalan Balai, langkah. Nah, sampai situ. 36 kilo berjalan kaki. Terbayanglah. Tapi Masya Allah dak katik namanya jamaah itu ngeluh sakit pinggang, ngeluh sakit betis. Ada jamaah satu dari daerah Sekip, beliau punya asam urat, ibu-ibu umur 65, berjalan pakai tongkat. Kalau di rumah di Palembang ini tongkatnya 2 kiri kanan, yang pecah anduk itu. Nah, di Palembang sebelum berangkat, Jamaron lepas tongkat, cuma pakai payung. Ya Allah, sehat walafiat. Ngapo? Ustaz
mustajab katik lain. Kata kamu tempat mustajab, aku cuma minta sehat. Oh kontan nian Pak Bu, kalau kamu minta di Mekah itu kontan nian. Kontan nian. Kebalikannya, kalau ada wong nyumpai kita di sana kontan juga. Maka jangan zolim, saya bilang tadi, demi untuk menuju Hajar Aswad sikut kanan, sikut kiri. Dia yang kena sikut nyumpahi kita. Oh mati gancang kau, mati nian Pak. Kontan di sana, hati-hati. Ya, jadi seperti itu. Kalau kebaikan kontan, begitupun caci maki karena kesalahan kita kepada orang juga kontan. Itu. Ada jamaah dari Jambi, hotelnya hanya berseberangan dengan hotel saya dengan Romo Yai. Hilang bininya 2 minggu. Gara-gara apa? Ribut dalam kamar. Ribut dalam kamar, masalah kebiasaan laki di rumah. Apa? Habis mandi, anduk basah, taruh pucuk kasur. Ngomel bininya. Karena sekamar itu campur juga dengan wong lain, gengsi kan laki. Ya lah. Malu depan wong lain, dimarah-marahi bini. Oh kalau tak beresnya minggat bego. Me itu. Wong Jambi minta doa ke Romo Yai supaya bininya balik. 2 minggu Pak baru ketemu. Di Mekah hilangnya. Gawe bini ngomel-ngomel ke laki, tak keren lakinya sumpah serapah minggat mereka. Minggat yang 2 minggu tak balik. Ya Allah ya Rabbi kontan. Jadi Bapak Ibu yang galak kebala di rumah, galak cekcok beda pendapat biasa memang suami istri. Nah mulai sekarang biasa pegangan tangan. Iya, pegangan tangan. Ya Pak Bapak-bapak kalau megang tangan bini, jangan sering-sering dibawa ke depan Masjidil Haram, ke Hilton, ke Tower Zam-Zam, jangan sering-sering. Banyak barang bagus di situ. Kayak haji nak balik masih lama, duit habis tuh belanja. Iya, jangan sering-sering berjalan ke situ ngajak bini. Kalau mantep-mantep lagi masjid, mantep-mantep lagi masjid. Banyak-banyak ngaji betina tuh, banyak-banyak ngaji. Biasa di rumah kau ngomel, di sini baca Quran. Itu jangan diajak ke hotel Hilton Pak, itu banyak barang bagus sih. Iya banyak barang bagus. Apalagi ke daerah belakang Mispala sana, banyak barang bagus murah pula. Nah jangan itu. Itu kalau Madinah itu di sebelah sana pintu nomor berapa itu? Nomor 3 atau nomor 7 saya lupa. Itu dekat maktabah itu. Di situ bagus-bagus barangnya murah. Nah kalau duit itu masih lama gitu dibalik ke Indonesia, sayang dulu ya, dah hemat dulu. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jam 10 seperempat, mungkin banyak juga sudah pingsan nak kondangan. Iya. Apalagi termasuk bagian inti daripada acaranya. Jadi jam 10 sudah harus sampai di lokasi. Ini alhamdulillah kita sampai pada materi ini dan insya Allah akan bertemu lagi dengan saya di materi berikutnya kalau tidak salah. Tidak tahu nanti di minggu keberapa materinya terkait dengan akhlak dalam beribadah. Karena kita mendatangi undangan Allah, kaifiah tata cara pembawaan badan juga harus diatur. Tak sama dengan kita datang ke. Ya, saya kasih satu saja. Kesalahan jamaah dan ini setiap tahun bukan hanya jamaah haji tapi juga jamaah umroh saya temui. Apa kesalahan saja? Mencemari kebaikan ibadahnya. Apa kesalahannya? 1. Tidak sabar urusan koper dengan kamar. Tolong besok seriting dulu mulut. Itu sudah diatur oleh pengurus kloter, sudah diatur oleh pembimbing KBIH. Sabar. Pak, koper kita itu beda angkutan dengan bis. Kadang kita lah nyampe, koper belum nyampe bisnya. Atau koper lah nyampe dulu, kita belum nyampe. Kadang kita dapat kamar di lantai 3, koper di lantai bawah. Nak ngangkat ke pojok beratnya minta ampun, merotok ke mulut. Kamar kawan sudah dapat kunci kamar, kita belum dapat. Ngapa? Karena masih rancu aturan kunci ini di pengurus kloter. Nak ngitung jamaah, sekali dibuka kamar ada yang isinya 4 ranjang, ada yang 3 ranjang, ada yang 5 ranjang, yang laki bini, ada yang gak galak dipisah. Kalau yang isi 3 berarti harus ada yang pisah dengan bini si kok gak galak.
Ada yang nak sekamar itu sebetinoan, ada nak selanangan, ada nak laki bini, ada nak wong tuanya diseret ke kamar dia juga, macam-macam ribut. Ini jawabannya jaga. Kita pastikan tidak ada yang terbaik untuk mengatur kita kecuali Allah, dan cara kita membiarkan Allah mengatur kita adalah dengan tetap bertawakal. Serahkan kepada yang sudah diberikan tanggung jawab. Kita sabar, banyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dan itu Bapak Ibu ngeruntuknya masih dalam keadaan pakai baju ihram. Sebab kita ihram dari mulai sebelum naik pesawat sudah pakai baju ihram. Kaget di pucuk pesawat dikasih tahu kalau sudah sampai mikot, kita niat ihram di situ. Turun masih ihram, sampai hotel masih ihram, runtuh. Ini kesalahan awal kualitas jamaah haji Indonesia. Jadi saya mohon seluruh bapak ibu, bapak-bapak yang lanang, kenapa koper kita belum datang? Mudut dulu di luar. Mungkin bapak-bapak nyari kopi, nyari aqua, monggo santai bebas. Ibu-ibu, nah pijet-pijetan dulu. Ayo capek kita nih pijet-pijetan. Atau kabari dulu keluarga yang di rumah supaya tidak gelisah. Alhamdulillah ibu lah nyampe hotel di Mekah. Nah itu baik. Jangan meruntuk kamar kita di mana? Sama siapa? Koper kita kemana? No, aku hilang tak nyampe koper. Tak mungkin hilang, sudahlah. Kalaupun koper hilang, yang penting kamu tidak hilang. Karena itu koper nyampe, uangnya tak nyampe. Nah ini yang masalah. Iya, kalau uangnya lah nyampe, koper hilang. Yo banyak juga mana beli abaya murah di sana, Pak. Yang 10 real lagi ada, 9 real juga ada abaya. Yo agak nerawang-nerawang dikit lah. Enak. Daster-daster murah juga banyak. Umpama cuma untuk harian, tak usah takut. Tapi runtuhan-runtuhan belum lah jauh dari predikat mabrur itu. Ya begitu, sabar selalu, santai baik bapak-bapak yang biasanya duduk kopi-kopi dulu. Iya, agak dipanggil oleh pengurus kloter. Bapak ini, nah kunci kamarnya. Ridho baik dengan kamar dengan siapa kita sekamar. Sudah ridho. Masuklah dulu, ya. Ini saya kasih tahu daripada meruntuh tak jelas. Masuklah dulu ke kamar, set, baru kita berasan dengan kawan ceramah. Kak, cak mano kalau tukeran mereka. Emak aku di kamar sebelah sana. Kakak kira-kira ke sana cak mana sama bininya. Emak aku biar pacarku masuk ke sini sama bapak aku. Misal begitu. Berasan kemana masuk kamar. Jadi tidak ada berutuk tak jelas itu. Ya Pak? Ya, sabar saja santai. Ini diingatkan dari sekarang. Kalau tidak, pembimbing pun sampai di sana kaki tidak sempat lagi mengingatkan. Kalaupun ada pembimbing mengingatkan di sana, dalam situasi bapak ini capek, bapak ini emosi, tidak tembus nasihat pembimbing. Dengarlah. Dinasihati cak mana badan lah capek, koper belum nyampe. Emosi juga capek. Pembimbing ngomong, Pak tolong sabar terus, kamu ditahan. Kami tunggu dari tadi. Nah itu yang terjadi. Nah tembus tidak, yang ada pembimbing dilanjutnya. Ya Allah ya Rabbi, itu terjadi Bapak Ibu, itu terjadi. Fakta. Jadi dari sekarang sudah kita ingatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita bersama-sama dengan tutup dengan doa singkat Siril Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bil i'tiqad wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna ala din Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihamdil Fatihah bisirril Fatihah bi mu'azzatil Fatihah bi nuril Fatihah anta rzuqna as-sihhata was salamata fid din wad dunya wal akhirah ya farjilham ya kashifal gham ya mar'abadi ya fi wa rahmah ya fi al-bala ya Allah ya fi al-bala rahman ya fi al-bala rahim min kulli bala'i dunya wa 'adabil akhirah da'u fiha subhanakallahumma tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.